Kalau terkait dengan fiskal, fiskal kita untuk 2020 dan 2021 selama pandemi ini, kata kuncinya yang salah satu kata kunci yang paling penting adalah fleksibilitas. Itu sudah kita lakukan di 2020 dan ini tetap menjadi kata kunci yang kita gunakan untuk 2021. Perhatikan di 2020 kemarin kita melakukan refocusing beberapa kali. Kita mengubah postur sampai 2 kali dan bahkan setelah itu pun pemerintah tetap melihat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, apa yang terjadi dengan COVID-19, apa yang terjadi dengan kondisi kesehatan masyarakat, dan apa yang terjadi dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, memang budget kita, fiskal kita tetap akan bisa fleksibel. Akan bisa fleksibel. Tapi apakah alasan fiskal ini menjadi salah satu faktor utama juga yang menentukan apakah kita akan melakukan pengetatan kembali? Secara fiskal sudah jelas bahwa prioritas pertama kita adalah kesehatan. Dari sejak 2020 dan 2021 ini, bahkan sampai kita benar-benar bisa mengatasi pandemi ini, prioritas pertama dalam budget itu adalah kesehatan, selalu nomor satu. Dalam program pemulihan ekonomi nasional kita, selalu yang nomor satu itu adalah kesehatan. Bahkan untuk 2021, tentunya dengan anggaran vaksin yang jelas dibebankan kepada APBN, itu adalah komponen terbesar dari pemulihan ekonomi kita, yaitu nomor satu adalah di kesehatannya. Sehingga kalau dikatakan apakah ini alasan fiskal, jelas tidak. Bagaimanapun dalam kondisi pandemi, prioritas nomor satu kita adalah kesehatan supaya vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Dalam kondisi sekarang ini, ketika kasusnya meningkat, tentunya budget tidak ada masalah. Kita selalu akan bisa mengatakan berapapun yang dibutuhkan untuk penebalan PPKM Mikro ini, budget akan selalu ada. Jadi ini bukan jadi alasan, justru malah fiskal itu harus selalu standby dan kembali ke kata kunci tadi, budget ini harus selalu fleksibel dalam masa pandemi. Baik, artinya tidak ada alasan apabila pengetatan ini tidak dilakukan karena alasan fiskal seperti itu, Mas Febrio. Sama sekali tidak. Ini pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Satgas COVID-19, ini kan sudah melihat apa yang kita alami dari awal tahun 2020, lalu bagaimana eskalasi yang cukup berat waktu di Januari Februari itu setelah Nataru, dan bagaimana pemerintah berhasil menurunkan kasus hariannya ke sekitar 5 ribuan. Nah, saat ini ketika dia meningkat lagi ya, strategi yang dipikirkan itu adalah strategi yang benar-benar sudah diperhatikan dan sekarang penebalannya di bagian mana. Jadi kalau menurut kami ini adalah strategi yang bisa selalu diperbaiki dan selalu ditingkatkan oleh Satgas Pen maupun Satgas khususnya dalam konteks kesehatan ini adalah Satgas COVID-19-nya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.